Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? KPP harap adik-adik sehat selalu ya, supaya kita dapat mengikuti ibadah impa kita secara online. Sekarang KPP akan mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian dari KC 22 Besalah Kasih Bapakku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah impa secara online. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, KBP akan mengajak adik-adik bernyanyi satu pujian lagi, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Sebelumnya kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar pada hari ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Kita buka dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. KPP bacakan ya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ada yang tahu tidak Roh Kudus itu apa? Atau di mana Roh Kudus itu tinggal? Dan bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita ya adik-adik. Karena dia akan selalu menolong dan mengingatkan kita untuk berbuat atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika adik-adik melakukan hal-hal yang baik, seperti membantu orang tua, menolong teman yang kesusahan,
rajin ke IMPA, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan yang lainnya. Berarti adik-adik telah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi jika adik-adik berbuat hal yang tidak baik, seperti suka marah-marah, adik-adik tidak mau rajin berdoa, adik-adik tidak mau datang ke IMPA, atau adik-adik tidak mau dengar-dengaran pada orang tua. Nah, Roh Kudus tidak menyukai perbuatan itu adik-adik. Dia akan memakai orang lain untuk mengingatkan kita kalau perbuatan kita itu salah atau perbuatan kita itu tidak benar. Situlah Roh Kudus akan bekerja. Hari ini Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak berbuat dosa. Jika mereka berbuat dosa adik-adik, Tuhan tidak berkenan dan mereka akan dihukum. Apa sih hukuman mereka? Hukuman mereka adalah dengan memberikan wabah. Ya, wabah belalang itu adik-adik, dia akan menghancurkan seluruh tanaman umat Israel. Namun adik-adik, Tuhan tetap mengasihi umatnya dan menginginkan umatnya untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Jika umatnya mau bertobat dan selalu taat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji adik-adik, Dia akan memberikan rohnya dalam hidup umat manusia, mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga umat Tuhan selalu berbuat baik. Marilah kita berbuat baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, agar Tuhan, Mama, Papa, dan Kakak Layan sayang kepada adik-adik semua. Jika adik-adik selalu berbuat baik kepada sesama, maka adik-adik akan mempunyai teman yang sangat banyak. Dan jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, membaca Alkitab, dan rajin ke IMPA, agar adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tugas adik-adik adalah membuat daftar perbuatan yang dituntun oleh Roh Kudus dan perbuatan yang bukan dituntun oleh Roh Kudus. Dikirimkan paling lambat hari Senin tanggal 1 Juni 2020 melalui grup WhatsApp orang tua. Jadi sekarang KBP akan mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita bernyanyi, ku diberikan kidung baru. Adik-adik kita semua kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekarang kita akan menutup ibadah ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan dan membaca sedikit dari isi firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu berbuat baik kepada siapapun, dan juga kiranya Engkau akan memberkati kami di hari-hari kami di rumah Tuhan,
Biarlah kami juga Engkau berikan kami kesehatan selalu, agar kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kami semua, Mama Papa, Kakak Layan, dan teman-teman kami. Tuhan, biarlah kami dapat berkumpul lagi kembali di sekolah minggu di gereja di GPIB Hosiana. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik, impak online kita hari ini selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Adik-adik, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Rajin berdoa supaya kita selalu dapat dilindungi oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.